Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi nih teman-teman pada channel saya di Muhammad Nugroho Prasetyo Channel. Nah, kali ini saya coba untuk membagikan bagaimana analisis yang telah saya lakukan tentang sebuah perilaku konsumen pada perusahaan yang saya pilih, yakni adalah Spotify Technology SA Spot. Nah, gimana teman-teman? Semoga teman-teman kabarnya sehat selalu ya. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang tentang bagaimana kita menganalisis perilaku konsumen pada perusahaan Spotify Technology, yang paling dasar sebagai pondasi kita adalah harus kita ketahui bahwa Spotify ini perusahaan apa sih? Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu. Spotify itu apa sih? Spotify itu bergerak di bidang industri apa sih? Jadi kita coba jelasin dulu di sini tentang apa sih Spotify Technology itu. Jadi teman-teman, Spotify Technology SA itu adalah perusahaan teknologi asal Swedia yang mengoperasikan platform streaming musik digital terbesar di dunia. Nah, Spotify ini didirikan pada tahun 2006, tepatnya 2 tahun setelah saya lahir. Nah, ini didirikan oleh Daniel dan juga Martin Lorenzo. Spotify ini menyediakan akses ke jutaan lagu, ke banyak lagu pokoknya. Bisa lagu, bisa podcast, bisa konten, itu hanya diakses melalui data internet. Jadi kita nggak perlu lagi harus download dari secara offline, kita download dulu tuh, terus baru kita dengerin, itu nggak perlu lagi teman-teman. Jadi teman-teman hanya tinggal menggunakan data internet teman-teman untuk bisa mengakses jutaan lagu, podcast, dan juga konten yang tadi sudah saya sebutkan tentunya. Nah, Spotify ini mengubah cara kita mendengarkan musik dengan menawarkan layanan yang berbasis langganan, teman-teman. Nah, di sini langganannya ada dua macam, teman-teman. Ada yang nanti dia free atau dengan iklan, ataupun dia yang berbayar, yaitu tanpa iklan. Nanti kita kulik lebih dalam lagi di analisis perilaku konsumennya, teman-teman. Tentunya berlangganan itu mempunyai benefit-benefit lainnya ya teman-teman. Juga sebagai pionir dalam industri streaming musik, Spotify ini terus menginovasikan produknya dengan memperkenalkan berbagai fitur-fitur unggulannya. Seperti kalau yang saya gunakan sendiri itu ada playlist personalisasi teman-teman. Jadi saya itu bisa mengatur, oh lagu kesukaan saya itu ini. Jadi saya bisa kalau misalnya membuka Spotify itu dengerin lagu kesukaan saya aja tanpa harus dipilih acak oleh Spotify Technology itu sendiri. Tentunya juga selanjutnya adalah rekomendasi musik berbasis algoritma, kolaborasi dengan artis dan juga merek terkenal menjadi salah satu kunci untuk Spotify bisa mencapai di titik saat ini. Nah, langsung saja kita ke analisis perilaku konsumennya. Oke, ini coba kita bahas, kita bedah satu persatu ya teman-teman. Pertama dari target pasarnya, yakni target pasar dari Spotify Technology yakni adalah generasi Z dan juga generasi milenial. Biasanya rentang waktu yang dijadikan target pasarnya adalah 18 sampai dengan 34 tahun. Kemudian perilaku konsumen apa yang muncul? Ini sudah saya cantumkan semua di poin 1, 2, dan 3. Kita bahas satu dulu. Satu, konsumen itu seringkali mendengarkan musik namun harus mendownload lagu secara offline. Ini zaman zaman dahulu kala kayak. Jadi kalau misalnya kita mau denger lagu, pasti teman-teman semua tuh harus download dulu secara offline, terus baru bisa didengerin. Dan kalau misalkan nggak download, nggak bisa didengerin kan teman-teman. Terus jadi lagunya tuh kayak limited gitu, terbatas, cuman itu aja gitu. Nah kemudian dari si Lorenzo tadi, dia juga akhirnya menciptakan sebuah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini yang pojok sebelah kanan kalau dari saya. Yakni dia meluncurkan sebuah aplikasi musik yang mudah diakses hanya dengan menggunakan data internet. Eh, Zaman sekarang ini siapa sih teman-teman yang nggak punya data internet? Pasti dari kita semua sebagian besar memiliki data internet. Jadi sangat gampang sekali untuk kita bisa mengakses sebuah lagu hanya dengan mengakses data internet. Nah, kemudian dari generasi Z dan juga generasi milenial tadi itu sebagai target pasar, itu dia juga memunculkan sebuah perilaku konsumen di poin kedua, yaitu konsumen seringkali mendengarkan radio seiring berjalannya waktu, keberadaan secara fisik ya, radio itu kan sudah semakin langka, teman-teman. Nah, akhirnya sebagai sebuah cara untuk mengatasi perilaku konsumen tadi yaitu diatasi dengan strategi pemasaran sebagai berikut, di mana meluncurkan fitur podcast yang dapat diakses dari sebuah smartphone. Jadi
Spotify ini dia nggak cuman ada lagu doang teman-teman, dia juga bisa ada fitur yang namanya tuh podcast-nya. Nah, podcast yang di sini tuh juga nggak kaleng-kaleng teman-teman. Podcast yang ada di sini tuh juga podcast-podcast terbaik yang kemudian apa namanya, dipilih, iya dipilih oleh, Spotify dari Spotify Technology itu sendiri. Nah, kemudian dari generasi Z dan generasi milenial sebagai target pasar, ini juga memunculkan perilaku konsumen yang ketiga, yakni memiliki genre yang berbeda-beda pada masing-masing konsumen. Nah, ini bener banget dong teman-teman. Tentunya saya dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini pasti memiliki genre musik yang berbeda. Betul kan teman-teman? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Spotify ini meluncurkan fitur yang mempersegmen genre musik sehingga konsumen itu lebih mudah untuk mengakses musik kegemarannya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, yakni adanya personalisasi playlist. Nah, ini cocok banget teman-teman buat kita sebagai generasi Z ataupun generasi milenial. Oke, kita berlanjut ke target pasar selanjutnya. Yakni target pasar selanjutnya adalah dari gaya hidup, teman-teman. Sebenarnya banyak gaya hidup, cuman biasanya saya kerucutkan menjadi dua, berdasarkan case yang sering saya alami, teman-teman. Pertama, biasanya perilaku konsumennya adalah dari target pasar gaya hidup ya. Perilaku konsumennya adalah konsumen yang mendengarkan musik ketika berolahraga. Nah, ini udah nggak jarang bagi kita sebagai Gen Z, kalau misalnya kita lagi olahraga, itu pasti kita menggunakan earphone, terus dalamnya tuh ada musik-musik yang mana itu tuh bisa menambah semangat kita untuk berolahraga. Nah, bagaimana Spotify untuk mengatasi perilaku konsumen tersebut, yaitu dengan cara mengatasi strategi pemasaran yang meluncurkan fitur offline, juga terdapat playlist mendukung kegiatan berolahraga. Jadi ada dia membuat segmentasi di mana fitur itu khusus berolahraga untuk workout dan juga untuk fun run mungkin. Itu dia membuat segmentasi tersendiri. Jadi kita lebih mudah untuk mengaksesnya tentunya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, perilaku konsumen yang kedua dari gaya hidup sebagai target pasar, ya ini adalah konsumen yang seringkali mendengarkan musik sesaat berpergian dengan mobil. Nah, ini saya banget nih teman-teman, apalagi kalau misalnya berkendara, kalau misalkan nggak nyetel apa-apa, cuman diem, itu rasanya ngantuk banget kalau misalnya lagi nyetir. Jadi saya prefer untuk nyetel musik di mobil. Nah, Spotify itu mengatasi eh, apa namanya, perilaku konsumen dari yang saya sebutkan tadi dengan cara meluncurkan fitur yang dapat membuat nyaman sesaat berkendara, yaitu namanya Spotify Car Mode. Jadi itu tuh Spotify saya yang ada di HP itu bisa langsung tersambung, terkoneksi di mobil saya. Jadinya tentunya lebih memudahkan saya untuk mencari musik kegemaran saya tanpa saya harus mencari ulang musik-musik yang saya sukai itu. Wah, ini sangat berguna banget tentunya teman-teman. Oke, kita lanjut dari target pasar selanjutnya, yakni target pasar selanjutnya itu semua kalangan pada kelas sosial. Perilaku konsumen apa yang ditunjukkan? Ada dua, teman-teman. Yang pertama, yakni konsumen dengan kelas sosial menengah ke bawah. Nah, ini biasanya kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar yang ingin mendengarkan musik hanya dengan mudah diakses syaratnya. Nah, bagaimana Spotify untuk mengatasi perilaku konsumen yang ada, yaitu dengan cara strategi pemasaran sebagai berikut, yakni menawarkan fitur Spotify free, namun berisikan iklan dengan rentang waktu tertentu yang tidak dapat dilompati. Jadi kita bisa menggunakan Spotify ini mengakses jutaan lagu, podcast ataupun apapun itu, tapi dalam rentang waktu tertentu itu ada iklannya teman-teman, dan iklan itu nggak bisa kita skip. Kalau anak zaman sekarang bilangnya skip, nggak bisa kita skip ataupun nggak bisa kita lompati. Jadi kita harus mendengarkan itu sebagai salah satu bentuk promosi daripada perusahaan Spotify itu sendiri. Perilaku konsumen yang kedua, yakni ada konsumen dengan kelas sosial menengah ke atas, yakni biasanya orang-orang yang profesional atau intelektual atau dia seorang pekerja. Secara dia sudah mempunyai pendapatan yang lebih matang daripada sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Nah, orang-orang yang bekerja, orang-orang profesional ini, dia ini biasanya mendengarkan musik tanpa gangguan sedikit pun. Nah, kan biasanya kalau yang free itu kan bukan biasanya, kan kalau yang free itu kan ada iklan. Kalau yang premium ini dia ini nggak ada iklan teman-teman. Jadi ini cocok untuk kalangan profesional ataupun para pekerja. Di mana tadi sudah saya sebutkan Spotify mengatasi perilaku konsumen ini dengan cara menawarkan fitur Spotify Premium, yakni
tanpa berisikan iklan sehingga aktivitas pendengaran musik lebih nyaman dan tidak terganggu. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman, eee, adalah target pasar secara global. Nah, di mana perilaku konsumen yang ditunjukkan adalah konsumen yang gemar musik, yang ingin mendengarkan musik, namun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kita ambil case-nya di Indonesia karena negara kita di negara Indonesia ya teman-teman. Namun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Nah, strategi pemasaran yang diambil untuk mengatasi perilaku konsumen yang seperti ini, yakni Spotify ini menawarkan aplikasi musik yang dapat diakses di berbagai negara. Jadi ini sangat luas sekali pasar yang diambil daripada perusahaan Spotify ini. Jadi mau kita di Amerika Serikat, mau kita di Jepang, mau kita di Belanda, di seluruh belahan negara kita bisa mendengarkan Spotify ini. Tentunya ini suatu kelebihan yang sangat menjadi nilai jual bagi Spotify itu sendiri. Oke, mungkin karena sudah slide terakhir teman-teman, dari saya mungkin cukup sekian. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan selama presentasi saya berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa.